Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kali ini dan masih bersama aku Reza. Oke, hari ini aku akan nge-review salah satu dive watch otomatis yang sangat affordable, yaitu Invicta Pro Diver Automatic 40 mm. Nah, jadi guys, Invicta ini asal muasalnya itu adalah perusahaan jam dari Swiss yang didirikan di tahun 1837. Hampir 200 tahun ya. Tapi di tahun 1980-an, kayaknya ini karena quartz crisis sih, jadi perusahaan ini bangkrut dan dijual ke perusahaan bernama Ondix. Tapi ternyata di bawah manajemen Ondix ini, salesnya itu masih bisa dibilang gagal. Sampai akhirnya di tahun 1991, perusahaan ini diambil alih oleh owner dari Amerika Serikat dan di-establish ulang perusahaannya. Dan headquarternya juga dipindah ke Florida. Nah, sejak itu Invicta mulai bangkit. Tapi guys, Invicta ini salah satu merek jam yang mungkin sering dibenci oleh para watch enthusiast. Nah, banyak alasannya. Alasan pertama itu karena sejak dimiliki oleh pemilik barunya ini, Invicta udah agak lebih ke semi fashion watch. Walaupun banyak juga yang masih mengakui Invicta sebagai watch company. Karena core bisnis dari Invicta ini memang jam, bukan pakaian. Terus, alasan kedua, karena Invicta ini sering banget masuk ke home shopping channel TV gitu. Yang itu tuh, yang biasanya ada host cantik, terus promosi dengan waktu terbatas. Tapi diulang-ulang promosinya sekarang, 3 menit lagi penawaran ini, terus ntar besoknya ada lagi. Jadi itu kayak jebakan Batman gitu. Nah, makanya banyak yang menilai kesannya Invicta ini adalah peralatan rumah tangga karena masuk ke home shopping TV. Terus alasan ketiga, Invicta ini doyan banget naruh harga MRSP itu yang super gila, nggak masuk akal. Padahal ntar di website Invicta sendiri itu dijual murah. Jadi kesannya diskonnya tuh gila-gilaan, kayak taktik dagang jadul gitu. Terus alasan keempat, ini mungkin yang paling utama ya. Invicta sering bikin produk itu kebanyakan ukuran itu giant segede gaban gitu. Bisa sampai 50 mm serta dengan warna-warni yang nggak jelas. Asli memang kayak warnanya itu absurd banget. Makanya kesannya kayak kampungan gitu. Nah, tapi guys, khusus untuk line Invicta Pro Diver Automatic maupun Quartz, ini masih banyak watch enthusiast termasuk aku yang mengapresiasi dengan jam ini. Karena alasan pertama itu tersedia ukurannya nggak jumbo. Ada yang 37 mm untuk jam quartz serta ada yang 40 mm untuk jam otomatis. Walaupun tersedia juga ukuran 50 mm untuk jam otomatiknya. Terus alasan kedua, Invicta Pro Diver ini harganya itu relatif murah meriah dengan build up quality-nya itu bagus, speknya juga oke. Apalagi dengan harga yang dijualnya. Dan alasan ketiga, pilihan warnanya. Kayak aku bilang tadi, Invicta ini sering banget warna yang absurd-absurd, tapi untuk Pro Diver ini banyak pilihan warna itu yang manusiawi kalau bisa dibilang. Nggak kacau banget lah warnanya. Nah, makanya aku sampai sekarang hanya mau beli jam Invicta itu hanya line Pro Diver ini. Oke, sekarang kita langsung ngebahas jamnya. Jadi, Pro Diver yang aku punya ini nomor serinya 9403. Untuk dimensinya, berdasarkan hasil pengukuran, diameter case-nya 40 mm, terus tebalnya 13,8 mm, jarak lak to laknya 48 mm, serta lebar laknya 20 mm. Untuk material case serta rantai alis bracelet-nya itu stainless steel dengan finishing perpaduan polish dan brush. Jam ini memiliki screw down crown dan ada signature Invicta di situ. Makanya juga hal ini membantu membuat jam ini memiliki water resistance rate di angka 20 bar alias 200 meter. Kaca jam ini adalah mineral glass biasa, jadi bukan safir ya. Dan ada magnifying glass alias cyclops untuk nunjukin atau memperbesar tulisan tanggal. Untuk movementnya, jam ini digerakkan oleh automatic movement Seiko Caliber NH35. Saya bilang ini movement yang paling banyak dipakai di dunia, salah satu dari movement otomatis ya. Movement ini memiliki 24 jewels, bekerja di 21.600 bph, serta power reserve-nya itu di kisaran 40 sampai dengan 42 jam.
untuk akurasi dari movement Seiko kaliber NH35 yang terpasang di jam Invicta aku ini, setelah aku ukur pakai aplikasi HP, bisa dibilang sangat bagus, yaitu di angka +8 sampai dengan +10 detik per hari. Nah, jadi guys, desain jam Invicta ini bisa dibilang niru Rolex Submariner. Jadi mulai dari jarum jamnya, ini ada lambang Mercedes-Benz gitu yang segitiga itu, jarum menitnya, terus indicesnya, bahkan sampai ke magnifying glassnya alias cyclopsnya. Terus letak tulisan-tulisannya juga sama kayak Rolex. Tapi tentu aja tulisannya serta lambangnya itu adalah Invicta. Makanya jam ini bisa dibilang jam yang niru Rolex. Jadi bukan Rolex KW ya. Kalau istilah orang-orang bilang itu homage-nya Rolex. Walaupun homage atau homage ya kurang lebih sama lah ya. Walaupun sebenarnya kata homage itu arti harfiahnya bukan itu loh. Tapi semua orang bilang homage, padahal setahu aku itu salah. Homage itu kalau arti sebenarnya adalah menghargai sesuatu yang memiliki pengaruh besar. Misalnya kita, Rolex memiliki pengaruh besar, kita hargain gitu. Tapi bukan dengan cara menjiplak desainnya untuk keuntungan pribadi. Tapi anyway, kita nggak bicarain linguistik di sini ya. Tapi kita bicarain jam aja. Oh ya, jarum detiknya juga di bagian pangkalnya kelihatan ya di layar. Itu ada logo Invicta. Itu juga beda dengan Rolex. Nah, jadi guys, aku pilih varian dengan bezel warna hitam dan merah gini, alias Coca-Cola atau Coke orang bilang. Karena apa ya? Karena aku malas pakai Pro Diver yang ikonik itu yang warnanya itu bezelnya hitam semua. Jadi itu kesannya kayak kita pakai kalau dari jauh kayak pakai Rolex KW kesannya. Makanya aku pilih yang warna ini. Jadi warna ini tuh kesannya kayak mix alias fusion gitu dari desain Submariner serta GMT Master. Jadi nggak 100% total ambil desain untuk 1 jam. Tapi sayangnya guys, untuk varian warna yang ini, yang dengan bezel hitam merah ini, bezelnya itu agak susah dioperasikan. Jadi, agak susah banget. Jadi perlu membiasakan diri dulu untuk memutar bezel ini. Harus tekan sambil diputar. Nggak semudah kalau di bezel-bezel ya Dive Watch yang aku punya lainnya. Jadi susah banget, kayak gini nih. Backplay-nya ada dikit tapi is okay bagi aku. Nah, jadi untuk jam Invicta Pro Diver itu ada 2 jenis bezel yang dipasangkan. Beda-beda antara satu varian dengan varian yang lainnya. Kayak aku bilang, variannya ini bezelnya desainnya kayak ini nih, bagian ujungnya ini. Makanya susah kita grip alias kita pegang bezelnya. Ada juga varian lain termasuk yang warna hitam polos, itu gripnya itu aku nggak tahu namanya apa, lupa. Tapi model gini nih, yang grip kayak ini di Casio MBV 107 alias Duro. Kayak gini, jadi lebih mudah untuk diputar. Nah, kalau gripnya kayak gini. Nah, terus hal lain yang mungkin agak menyebalkan alias menjengkelkan banget lah pokoknya jam ini, dan ini juga disebut oleh banyak reviewer adalah tada. Ini dia, tulisan Invicta Skedi Bagong nih. Gede banget, mengganggu banget. Apalagi ketika kita pakai, hadapnya kan menghadap ke kita loh jadinya. Jadi mengganggu banget. Sampai aku pernah ngelihat video orang ngengikis tulisan ini. Biarpun nggak mungkin ini ke dalam. Jadi bukan grafur keluar, tapi ini diukir ke dalam. Jadi susah untuk dihilangkan. Nah, tapi guys, secara umum aku suka dengan jam Invicta Pro Diver yang ini. Kalau nggak suka, pasti aku bakal langsung nge-retur ketika jam ini sampai tangan aku. Karena kayak aku bilang di salah satu videoku, di sini mudah banget kita untuk nge-retur apabila kita belinya di merchant ya, bukan di private seller. Tapi ketika aku sampai, terlepas dari bezelnya agak susah diputar, aku masih bisa terima karena aku juga bukan orang yang sering muter-muter bezel. Dan ini tampilan jam ini apabila di tanganku yang berukuran 17 cm. Nah, jadi ukuran jam 40 mm itu bisa dibilang ukuran yang sangat bersahabat
untuk berbagai ukuran pergelangan tangan. Terus loom jam ini bagus, ini fotonya. Jadi menurut aku ini cocok nih buat para lumatics alias orang yang sangat gila dengan loom, yang mana sering malah menilai jam itu dari loom doang. Ada tuh yang gitu. Jadi menilai jam, oh ini bagus karena loomnya bagus. Tapi aku pribadi bukan orang yang terlalu mentingin loom. Loom itu lumayan membantu, tapi pada prakteknya juga nggak terlalu fungsional juga sih. Dan otomatis loom bukan menjadi indikator utama untuk aku untuk membeli sebuah jam. Oh ya, braceletnya juga ini solid link. Lumayan surprising untuk harga segini. Dan kalau menurut aku juga well made. Hanya saja hollow and link. Tapi ya bahkan Seiko harga 200-an euro masih pakai hollow and link. Jadi kita nggak bisa expect juga Invicta makein solid and link. Terus di clasp-nya itu ada 4 micro adjustment. Jadi enak banget untuk menyesuaikan ukuran tangan. Walaupun clasp-nya ini masih model press clasp gini. Jadi press clasp gini walaupun ada safety-nya juga ya. Jadi bagus juga. Kalau press clasp gini, ini tuh bagian ini nih. Nah ini kelihatan ya. Ini lama-lama bisa patah. Aku pernah punya jam seperti ini. Ininya patah. Mau nggak mau clasp-nya itu harus diganti. Tapi bukan artinya dalam setahun ya. Aku rusaknya itu setelah hampir 8 atau 10 tahun gitu. Terus karena lug width-nya itu 20 mm, jadi pada dasarnya kita mudah untuk nyari strap pengganti. Aku juga punya beberapa strap rubber ukuran 20 mm yang kayaknya bakal aku pakein kalau misalnya aku udah mulai bosen pakai jam ini dengan rantai alias bracelet. Oke. Nah, ini aku juga tanya istri aku soal pendapat dia tentang jam ini. Sebagai mungkin sampel alias contoh penilaian seorang non-watch enthusiast terhadap jam ini. Ini dia pendapat dia. Cakep, tapi kenapa harus ada tulisan di sampingnya ini? Nah, jadi guys, istri aku pada dasarnya suka dengan tampilan jam ini. Menarik pada dasarnya. Tapi, sama kayak aku, dia sangat tidak suka dengan tulisan Invicta yang gede banget itu. Karena ini bukan hanya dia dan aku aja sih, tapi juga kayaknya hampir semua pemilik jam Invicta Pro Diver itu bakal sebel banget dengan tulisan ini. Oke, soal harga. Jadi guys, aku lihat harga MRSP alias Manufacturer Retail Suggested Price jam ini itu di Eropa adalah 224 euro alias 3,7 juta rupiah untuk kurs saat pembuatan video ini. Tapi, kayak yang tadi aku bilang, nggak ada pada dasarnya yang ngejual jam ini dengan harga segitu. Bahkan mendekati pun nggak, termasuk Invicta sendiri nggak jual harga segitu. Nah, di grey market, termasuk di website Invicta, jam ini biasa dijual di harga 60 sampai dengan 100 euro, alias kalau kita rupiahkan saat ini adalah 985.000 sampai dengan 1,6 juta rupiah. Makanya, jam ini kalau di Eropa atau di Amerika sering dibilang sebagai best automatic dive watch under 100 euro atau under 100 USD karena memang harganya di bawah 100 dolar atau 100 USD. Mungkin aku aware ya, mungkin ada di antara kalian yang bakal bilang, enggak, ada saingannya tuh, Alba atau Lorus misalnya. Nah, jadi gini nih. Pasar Asia atau Indonesia itu beda dengan pasar Eropa serta pasar US. Dan sebagai informasi, harga jam Seiko serta anak-anak perusahaannya di Eropa sini tuh tinggi banget loh. Ya aku bilang, aku pernah ngecek harga Seiko Prospex itu sampai 700 euro. Sedangkan di Indonesia bisa kita dapatkan dengan harga 4 jutaan. Makanya, jam-jam yang bisa ditemuin di Indo itu juga dengan harga tertentu itu belum tentu bisa ditemui di Eropa atau Amerika. Serta juga sebaliknya. Yang ada di Eropa atau Amerika itu belum tentu ditemukan di Indonesia, apalagi dengan harga yang sama. Tapi jam ini tadi aku ada cek, ada juga dijual di Indonesia di salah satu toko online watch store ternama ya. Aku nggak mau bilang apa karena aku nggak memiliki afiliasi apapun. Harga jam Pro Diver Automatic 40 mm itu ada di harga 2,2 jutaan. Jadi sedikit lebih mahal ketimbang harga di Eropa. Oh ya, sebagai informasi, hati-hati ya ketika kalian mau memilih jam Pro Diver
Itu soalnya ada juga yang versi quartz dan automatic. Itu ukurannya itu kurang lebih sama. Dan variasinya misalnya gini, kalau variasi warna gini, itu ada ukuran 37, 40, 43, 45, sampai 50 kayaknya. Terus ada juga yang movementnya quartz serta automatic. Jadi maksud aku jangan sampai misalnya kalian mau beli yang automatic, terus tergoda ngelihat harga murah. Karena aku cek kalau Pro Diver yang quartz di 40 mm itu harganya 1,1 jutaan. Jadi setengah dari harga Pro Diver automatic. Tapi ini lain cerita kalau memang kalian mau beli yang quartz ya. Maksud aku ini apabila kalian mau ngebeli yang automatic. Jadi guys, aku bisa bilang, nih walaupun ya di Indonesia mungkin jatuh-jatuhnya harganya di atas $100, tapi aku sangat setuju dengan orang-orang yang bilang jam ini merupakan salah satu automatic dive watch terbaik under 100 USD. Karena Invicta, gimana pun citranya, itu tetap sebuah watch company, bukan fashion brand. Maka dari itu, dengan harga Eropa sini serta harga Amerika sama kurang lebih, dan mempertimbangkan spek, look, finishing, dan lain-lain, aku bisa ngasih value for money jam ini excellent. Oke guys, jadi ini reviewku untuk jam Invicta Pro Diver Automatic 40 mm. Semoga bisa membantu kalian apabila ada dari kalian yang ingin membeli jam ini. Silahkan tinggalkan komen apabila ada yang nggak jelas. Terus jangan lupa di subscribe channel ini buat yang belum nge-subscribe. Nantikan video-videoku selanjutnya. Aku akhiri, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.